Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi chapter 1 yaitu Business Combination. Nah, sebelumnya mohon kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Adela Paramita dengan NPM akhir 053. Yang kedua ada Farahia Novitri dengan nomor NPM akhir 060. Yang ketiga ada Rafli Kusuma dengan NPM akhir 083. Lalu ada Geomonang Sijabat dengan NPM akhir 106. Lalu ada Mutiara Dwi Akmalia dengan NPM akhir 283. Dan yang terakhir ada Francisca Fitriani dengan NPM akhir 293. Nah, untuk materi yang pertama yaitu alasan untuk kombinasi bisnis. Jika ekspansi merupakan tujuan yang tepat dari perusahaan bisnis, mengapa suatu bisnis melakukan ekspansi melalui penggabungan daripada membangun fasilitas yang baru? Nah, di antara sekian banyaknya kemungkinan alasan, mungkin ada beberapa alasan yang paling menonjol, yaitu yang pertama keunggulan biaya. Lalu yang kedua yaitu resikonya lebih rendah. Lalu yang ketiga lebih sedikit penundaan operasional. Lalu yang keempat menghindari pengambil alihan. Untuk yang kelima yaitu akuisisi aset tak terwujud. Dan masih banyak lagi alasan yang lain. Next. Lalu selanjutnya ada perkembangan antitrust. Nah, Undang-Undang Anti Monopoli Federal itu melarang penggabungan usaha yang menghambat perdagangan atau merusak persaingan. Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Federal atau bisa disebut FTC itu memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan Undang-Undang Anti Monopoli Federal. Misalnya ada kasus pada tahun 1997 di mana FTC memblokir rencana akuisisi Office Depot senilai 4,3 miliar oleh Staples dengan alasan di pengadilan federal bahwa pengambil alihan tersebut akan bersifat anti persaingan. Akhirnya Office Depot mengakuisisi persaingan Office Max pada tahun 2013. Masih pada perkembangan antitrust, di sini penafsiran hukum anti monopoli itu berbeda-beda dari satu pemerintah ke pemerintah lain, dari satu departemen ke departemen lain, dan dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Bahkan departemen yang sama di bawah pemerintahan yang sama itu dapat berubah pikiran. Nah, penggabungan usaha yang telah selesai dapat diperiksa ulang oleh FTC kapan saja. Diregulasi dalam industri perbankan, telekomunikasi, dan utilitas mengizinkan penggabungan usaha yang sebelumnya telah dilarang. Selanjutnya yaitu bentuk hukum kombinasi bisnis. Business combination adalah istilah umum yang mencakup semua bentuk penggabungan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Kombinasi ini disebut dengan akuisisi ketika satu perusahaan melakukan yang pertama yaitu mengakuisisi aset produktif dari perusahaan lain dan mengintegrasikannya ke dalam operasinya sendiri. Yang kedua, yaitu mengambil kendali operasional atas fasilitas produktif perusahaan lain dengan mengakuisisi sebagian besar saham dengan hak suara. Pada akuisisi, perusahaan yang diakuisisi tidak harus dibubarkan atau keluar dari eksistensi. Ini berarti perusahaan yang diakuisisi dapat terus beroperasi sebagai entitas terpisah di bawah kendali perusahaan pengakuisisi. Selanjutnya yaitu merger.
Merger ini terjadi ketika satu perusahaan